Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun kita berada. Jumpa lagi di program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Gabriela Kristianti Ritahena, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Shalom Sungai Kajang, tepatnya di Pos Pelkes Anugerah Sempuat dan Pos Pelkes Maranatha Kalangan. Jemaat Tuhan, sahabat GPIB, sebelum kita memulai perenungan kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwasanya Tuhan masih memberikan hari baru bagi kami. Setiap umat Tuhan yang akan melakukan berbagai macam tugas aktivitas di pagi hari ini, kami memohon penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus, dan kami mau mendasari aktivitas kami dengan perenungan pembacaan firman Tuhan agar kami boleh selalu dikuatkan dan tidak salah melangkah dalam kami melakukan aktivitas kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus, saat ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kulit. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga penyakit kulit itu meninggalkan dia. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Namun, kabar tentang Yesus makin jauh tersebar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dan berdoa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus, dalam sejarah kehidupan manusia, ada beberapa penyakit yang dianggap menakutkan, ada yang menular, maupun ada juga yang dianggap najis. Bahkan bisa jadi orang yang menderita sakit itu dijauhi, bahkan bisa mendapatkan label yang negatif oleh masyarakat di sekitar. Nah, salah satunya adalah penderita penyakit kusta. Kita tahu bersama bahwa penyakit kusta adalah penyakit kulit yang dapat menular ke orang lain. Kalau dalam kitab suci, orang yang sakit kusta akan dijauhi oleh masyarakat sekitar, sehingga pada masa itu masyarakat sangat takut dan berjaga-jaga terhadap yang namanya penyakit kusta tersebut, karena memang sifatnya begitu merusak fisik dan juga dapat merusak mental dari seseorang tersebut. Karena itulah sahabat GPIB, penderitanya harus menjalani yang namanya isolasi, bahkan bisa jadi mereka yang menderita bisa dibuang, dan inilah yang dapat membuat penderita penyakit kusta merasa dikucilkan, dibuang, bahkan tidak dianggap. Saat ini bacaan firman Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta tersebut datang kepada Yesus. Dengan rendah hati dia memohon kepada Yesus agar ia disembuhkan. Bahkan ketika ia melihat Yesus, kalau kita melihat bacaan firman Tuhan, tersungkurlah ia dan memohon kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Sahabat GPIB, hal yang menarik di sini, penderita kusta ini mempunyai sikap yang rendah hati. Bahkan ia tunjukkan bukan hanya dalam kata-kata, melainkan sikap yang langsung tersungkur di hadapan Yesus, memohon kepadanya. Dan ia juga memiliki keyakinan bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan dan mentahirkannya. Sahabat GPIB, bagi Yesus, orang kusta ini bukanlah orang yang kotor, bukanlah orang yang najis, bukanlah orang yang jijik. Bahkan Yesus mau
merangkul seorang penderita kusta ini. Ketika tangan Yesus yang kudus menjamahnya, yang terjadi adalah bukan tangan Yesus yang menular penyakit kusta, yang terkena penyakit kusta, melainkan tangan Yesus yang kuasa itu dapat menyembuhkan penyakit kusta yang diderita oleh orang tersebut. Tetapi selanjutnya dikatakan bahwa kemudian Yesus melarang orang tersebut untuk memberitahukan berita sukacita ini terhadap orang banyak. Bahkan hanya boleh ia beritahukan hanya kepada imam. Sahabat GPIB, Yesus tidak ingin orang banyak tahu tentang berita sukacita ini. Berita ini memang menggemparkan banyak orang, sehingga membuat Yesus menjadi dikenal, membuat Yesus dikenal oleh banyak orang, dan banyak orang akhirnya berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tetapi kalau kita melihat di sini, dengan Yesus melakukan mujizat tersebut, Yesus tidak mencari sensasi. Yesus tidak mencari keuntungan atas dirinya sendiri dari apa yang ia lakukan. Bahkan setelah Yesus dikenal, apakah Yesus menjadi sosok orang yang sombong? Apakah setelah Yesus dikenal, ia menjadi bangga karena ia dikenal oleh orang banyak? Bapak Ibu yang terkasih, sahabat GPIB, jawabannya ada di ayat 16. Tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dan berdoa. Sahabat GPIB, di zaman saat ini memang saya dan sahabat GPIB, puji Tuhan, tidak menderita sakit kusta secara fisik. Kalau dilihat badan kita sehat, kalau dilihat kulit kita pun masih normal, bahkan tidak ada yang kurang satu apapun dari dalam diri kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pikiran, hati, dan perasaan kita sebagai manusia? Kita mudah sekali berpikiran yang negatif, kita seringkali mudah berprasangka yang buruk, yang jelek terhadap orang lain, bahkan terhadap diri kita sendiri. Mari kita periksa diri kita, apakah hati, perasaan, dan pikiran kita sehat, ataukah jangan-jangan sedang menderita yang namanya sakit kusta. Mengapa demikian, sahabat GPIB yang terkasih? Pikiran, hati, dan perasaan kita seringkali menyimpan dendam di hati dengan berpikiran yang kotor dan negatif, baik diri kita maupun sesama kita. Dan penyakit kusta itu terjadi karena menyimpan hal-hal yang kotor. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sahabat GPIB, terkadang sifat jelek kita sebagai manusia menutup mata hati kita, menutup mata iman kita, dan membuat kita mencari hal-hal yang menguntungkan diri kita sendiri, mencari hal-hal yang bisa membuat kita menjadi terkenal. Bahkan seringkali kita lupa bahwa apa yang kita lakukan, kita tidak melihat keberadaan orang lain. Saat ini sahabat GPIB, kalau mungkin kita masih terbelenggu dengan penyakit kusta itu, maka saat ini kita bersama diajak untuk mari berdoa dengan sungguh-sungguh datang kepada Yesus, memohon pengampunan dan kesembuhan, agar hati dan pikiran serta perasaan kita boleh dipulihkan, boleh disembuhkan, boleh dibersihkan menjadi hati yang mau mengampuni, hati yang mau memaafkan, hati yang mau mencintai diri kita sendiri ataupun sesama kita. Bahkan kita boleh diberikan pikiran-pikiran yang positif, melihat segala sesuatunya secara baik. Karena hanya dengan berdoa sajalah, dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan jiwa dan raga, maka Tuhan dapat menyembuhkan kita dari berbagai macam penyakit. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, sahabat GPIB, awali seluruh aktivitas kita hari ini dengan berdoa. Karena dengan berdoa, Tuhan boleh mengawal langkah kaki kita di pagi hari ini sampai
dengan malam hari nanti dengan penuh sukacita. Untuk itu, mari melangkah bersama-sama dengan Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita. Yang penting, jangan kita melakukan aktivitas kita, jangan kita melakukan kegiatan kita hanya semata-mata untuk mencari sensasi saja, melainkan apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang indah yang boleh menguatkan kami. Kiranya firman Tuhan ini boleh memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan misteri ilahi Tuhan. Tolong jamah hati dan pikiran kami, perasaan kami, agar kami boleh mengandalkan Tuhan sehingga kami sebagai manusia yang lemah dan terbatas ini boleh memiliki hati yang mau mengampuni, hati yang mau memaafkan, hati yang mau mencintai sesama kami bahkan diri kami sendiri, dan memandang segala sesuatu dengan kacamata yang baik, dengan kacamata yang positif, agar nantinya kehidupan bahkan kegiatan yang kami lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ampunkan kami Tuhan kalau mungkin kami masih sering kali mencari sensasi atas diri kami yang menguntungkan diri kami tanpa kami melihat keberadaan orang lain. Untuk itu Tuhan, jadikan kami sebagai berkat bagi sesama kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami selama 1 hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami untuk tetap melangkah bersama-sama dengan Kristus. Hanya dengan Kristus sajalah kami boleh dimampukan melalui hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami, ini doa syafaat kami, dan ini doa permohonan kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat beraktivitas. Salam, sahabat GPIB dimanapun berada. Kami, Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Sawangan, Depok. Saat ini kami berada di lantai 2 gedung gereja kami. Dan saat ini kami sedang melanjutkan proses pembangunan gereja. Oleh karena itu, kami mohon dukungan doa dan dana agar pembangunan gedung gereja kami dapat berjalan dengan lancar. Dukungan dana dapat disalurkan ke rekening berikut ini. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan doa, bahkan dukungan dana yang para sahabat GPIB boleh salurkan itu kepada kami. Tuhan Yesus memberkati para sahabat GPIB dimanapun berada, sehingga pembangunan gedung gereja kami dapat selesai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian.